Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ayah bunda semuanya. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya hari ini. Selamat datang, ketemu lagi di Zoom webinar Anakku ID yang ini merupakan hari pertama dari rangkaian Hari Anak Nasional 2025 yang digelar oleh Anakku ID dengan mengusung tema utama yaitu Anak Indonesia Terampil dan Mandiri. Wah, boleh dong kasih reaction tepuk tangan ya kan? Kalau kita ketemu mah udah rame ini kayaknya ya. Tapi kalau di Zoom, boleh kasih reactionnya ya. Baik, saya Natali Indri. Senang sekali bisa bertemu dengan ayah bunda semuanya. Dan selamat untuk anak-anak Indonesia. Karena merayakan Hari Anak Nasional. Nanti tepatnya di tanggal 23 Juli 2025. Oke, untuk ayah bunda, selamat siang juga yang sudah bergabung ya. Ini saya sapa dulu ada ayah Muhammad Muhtadi. Selamat siang. Kemudian juga Ibu atau Bunda Vera, boleh kasih tahu ya, ini anak-anaknya udah umur berapa sih, Bunda-Bunda? Boleh kasih tahu di kolom chat ya, atau mungkin domisilinya di mana, anaknya umur berapa. Ada Bunda Eka, halo, Bunda Nining juga, ada Bunda Desi, Bunda Meli, salam sehat untuk kita semua, sehat-sehat ya. Kemudian juga ada Bunda Dita Rasita. Oh, anaknya ada yang 18 bulan. Oke, yang lainnya coba umur berapa? Kalau anak saya satunya umur 13 tahun sama 6 tahun. Ayah Muhammad tadi umur 2, 5, dan 8. 6 bulan, ada yang 6 bulan, 5 tahun. Oke, dari Sleman juga ada. Wow, oke. Sambil mengisi atau sambil menunggu ayah bunda lain yang akan bergabung, yuk coba yuk dibenerin dulu nama yang tertera di handphonenya. Boleh dong diganti menggunakan nama lengkap sesuai dengan KTP masing-masing ya. Jadi tadi saya ada yang melihat masih ada yang DKI, ada yang Samsung nama handphonenya. Nah ini boleh dibantu untuk nanti kita kalau ketemu nama pemenang door prize tuh jadi lebih gampang ya ayah ibu ya. Langsung diganti nama lengkap sesuai dengan KTP. Dan bagi yang belum mengisi form data diri, linknya ada di kolom chat, nanti akan kami share. Tinggal klik linknya, kemudian lalu diisi dan disubmit kembali. Kita ikuti webinar ini sampai dengan selesai karena banyak banget informasi menarik sesuai dengan tema kita hari ini. Temanya menarik banget nih, yaitu adalah solusi nutrisi anak bebas dari picky eating. Aduh, saya sampai 6 tahun juga anaknya masih picky eating. Nanti kita ngobrol sama dokter Vira ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada apa saja sih dalam rangkaian acara Hari Anak Nasional bersama Anakku ID 2025 dalam video berikut ini. Silakan. Keren-keren kan, gak cuma topiknya aja, tapi juga narasumbernya juga keren-keren banget. Nah, webinar hari ini Ayah Bunda semuanya adalah pembuka rangkaian Hari Anak Nasional 2025 atau part satu ya, dari seluruh rangkaian acara. Masih akan ada webinar lain di tanggal 23 dan juga 25 Juli. Jadi tungguin tanggal mainnya. Nah, ada acara seru lainnya itu ada apa aja di part 2 dan part 3? Coba kita akan lihat di layar. Nah, di part 2 itu hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 ada talk show bersama dokter spesialis anak konsultan neurologi, siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Hardiono Pusponegoro dan juga ada Dr. Ivan Erwijaya dan juga senior terapis okupasi dari anakku CMC yaitu Ibu Savitri Salmon. Tapi bukan itu aja nih, karena acara ini juga dimeriahkan dengan Family Bazaar yang seru. Terus juga bisa screening pertumbuhan langsung yang dipantau sama Prof. Ardiono. Kapan lagi? Coba ya kan? Kemudian free cek kesehatan untuk ayah dan ibu juga. Free periksa gigi untuk anak. Ada door prize menarik dan juga free konsultasi langsung dengan Prof. Ardiono. Dan tim untuk peserta yang beruntung. Makanya daftar sekarang, ketik aja
nama, kemudian talk show, ya, kemudian kirim ke WhatsApp 0819 1716 0002. Acaranya sih memang terbuka untuk umum ya Ayah Bunda, tapi tempatnya terbatas. Jadi buruan aja daftar sekarang ya. Lalu di part ketiga, nah ini ada acara seru lagi pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025. Talk show ini berjudul Melatih Keterampilan dan Kemandirian Anak Melalui Bermain. Ini digelar di Eureka Kids Farm, Kuningan City. Jadi ingat ya tanggalnya Sabtu 2 Agustus 2025. Apa aja yang bisa dinikmati di sana? Ada talk show inspiratif bersama dengan dokter tumbuh kembang anak atau psikolog anak. Kemudian juga ada kuis seru dan juga door prize menarik. Ini sudah pasti ya. Kemudian juga ada gratis 1 jam sesi bermain di Eureka Kids Farm untuk satu anak. Kemudian juga area bermain tematik peternakan dan pertanian. Ini saya udah pernah ke sana, anak saya senang banget. Jadi langsung aja, ini sangat edukatif dan juga sangat menyenangkan gitu ya. Nah, cara daftarnya sama aja, ayah bunda semuanya. Jadi ketik aja nama Anda siapa, kemudian underscore atau spasi talk show gitu ya. Kirim ke WhatsApp 08 19 17 16 000. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menambah wawasan parenting juga ya. Ini kita bisa ngobrol-ngobrol sama dokternya, konsultasi, dan sekaligus memberikan pengalaman yang seru buat si kecil karena mereka bisa main-main gitu. Oke. Nah, ini tadi saya lihat juga ada usia-usia yang umurnya mirip-mirip sama anak saya ya. Tapi nanti kita ngobrol lagi ya Bunda ya. Karena sekarang kita sudah bersama dengan narasumber yang merupakan dokter spesialis anak, konsultan nutrisi dan juga penyakit metabolik. Ada dokter Piramita Kusnandi Rusli. Ini live dari Bandung ternyata. Selamat siang, dokter Vira yang Hai, cantik. selamat siang Mbak Indri. Selamat Senang sekali hari ini ketemu siang. sama Mbak Indri ya. Seger banget Iya. Mbak Indri. Luar Heeh. biasa cantik. Terima kasih banyak. Ini udah hampir 100 orang loh dok. Udah pada absen nih di sini. Udah kayak mau Oke, dengar semua nih. Boleh ya? boleh. Oke. Tapi sebelum itu saya kenalkan dulu ya. Dokter Vira ini lulus pendidikan S1 dan S2-nya dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian konsultan nutrisi dan juga penyakit metabolik anak di Departemen Ilmu Kesehatan Anak Universitas Indonesia Jakarta. Banyak melakukan riset dan juga membuat karya tulis seperti yang tertera di layar nih, banyak banget. Dan saat ini Dokter Vira praktek salah satunya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Nah, orang tua sekarang itu ya, kalau mewakili ayah bunda sekalian semuanya, waktu makan itu ya, jujur ya dok ya, itu bisa jadi momen yang paling menegangkan karena ada anak yang gak suka sayur, cuman mau makanan yang digoreng kering-kering aja gitu ya. Kadang-kadang menolak karena teksturnya, warna ataupun aroma makanan tertentu. Nah, pola Hmm, ini mungkin sering dianggap wajar karena bagian dari fase perkembangan. Tapi kalau hmm, berlangsung terlalu lama, hmm, tentunya kita perlu waspada gitu hmm, kan. hmm, Nah, makanya sekarang kita ngobrol langsung sama Dokter Vira. Bagi yang punya pertanyaan, boleh langsung dituliskan mulai dari sekarang di hmm. kolom chat atau klik tombol raise hand yang pengen ngobrol langsung dengan Dokter Vira. Oke, Dok, mungkin kita mulai pertanyaannya dengan pertanyaan basic ya. Boleh. Kapan sih dan apa tandanya Oke, bayi itu udah siap gitu ya menerima oke. solid Baik, atau MPASI? Silakan. baik. Jadi memang ada yang kita sebut dengan tanda kesiapan anak. Tapi di lain itu juga sebenarnya ada 4 syarat pemberian MPASI. Kita akan mulai dari 4 syarat dulu untuk pemberian MPASI. Kapan sih apa sih syarat-syarat utama pada saat kita mau memberikan MPASI. Yang pertama ialah timely. Timely itu ialah waktunya sesuai. Nah, kalau dikatakan waktunya apakah jreng harus 6 bulan? Mostly itu 6 bulan. Kenapa usia 6 bulan? Karena pada saat 6 bulan, ASI saja sudah tidak memenuhi kebutuhan kalorinya untuk anak melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, jadi makanya kalau kita lihat dari UNICEF sendiri gitu, dari WHO sendiri bahwa ASI itu sampai 6 bulan, di usia 6 bulan sudah harus ditambahkan MPASI, tetapi ASI masih harus dilanjutkan. Nah, boleh nggak ASINya diberikan lebih cepat dibanding 6 bulan? Boleh, tapi harus sesuai dengan indikasi. Nah, indikasi-indikasi ini tentu saja harus dikonsultasikan dulu ke dokter spesialis anaknya. Apakah memang anaknya sudah bisa atau perlu diberikan MPASI dini? Terus bagaimana kalau dok, kebetulan ASI saya banyak banget nih, sehingga boleh nggak saya mau ngasih MPASI-nya nanti di dok 8 bulan, sayang nih, ASI saya masih banyak tuh ada loh Mbak Indri seperti itu. Oh, Nah, oke. walaupun ASI sebanyak itu, tapi pada saat usia 6 bulan, ASI itu sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan kalorinya.
Ya. banyak sekali filling gap dari mikronutrien yang sudah tidak terpenuhi dari ASI saja. Sehingga kemudian kita harus menambahkan dari MPASI ya. Kalau kita bicara timely seperti itu. Jadi secara waktu dia harus tepat. Yang kedua, kalau kita bicara timely itu waktu itu bukan hanya masalah kapannya, tapi juga kita harus sesuai kayak konsistensinya. Tidak mungkin pada saat usia 6 bulan kita memberikan MPASI langsung misalnya em, kan harusnya biasanya bubur susu gitu begitu Iya. ya Mbak Indri. Tapi tiba-tiba ada yang 6 bulan langsung finger food. Tentu saja anak itu tidak mungkin karena sebelumnya dia mendapatkan kita sebut ASI itu kan MC cair ya. Kemudian dia akan berproses dari semi solid gitu ya, kemudian ke solid tentu saja perlu bertahap. Jadi secara tahapan juga harus sesuai dengan waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, adekuat. Kalau kita bicara adekuat artinya secara makronutrien dan secara mikronutrien harus memenuhi syarat untuk MPASI. Karena tadi saya katakan bahwa pada saat usia 6 bulan, ada banyak sekali mikronutrien yang sudah tidak terpenuhi lagi apabila hanya mengkonsumsi ASI. Contohnya yang mungkin ibu-ibu di sini sudah sangat sering membaca ya, kan banyak sekali itu berseliweran di mana-mana ya sosial Ya. media. Salah satunya ialah zat besi. Oke. Pada saat usia 6 bulan, kadar zat besi di ASI itu sangat rendah. Sehingga dia harus mengisi atau ditambahkan dari MPASI begitu. Nah, kemudian secara kalori juga kita tahu kalau secara kasar gitu ya, usia 6 hingga 9 bulan, dia perlu kurang lebih, nggak banyak Mbak Indrinya 200 kalori per hari dari MPASI-nya. Usia 9 sampai 12 bulan, 300 kalori, di atas usia 12 bulan sudah naik menjadi 550 kalori. Yang kedua Ya. ya Mbak Indri. Yang ketiga aman. Kalau kita bicara aman, kita bicara cara memasaknya, air yang digunakannya, bahan masaknya dan sebagainya, suhu masaknya, suhu suhu penyimpanan makanan yang kadang-kadang ibu-ibu nggak tahu ialah terkadang pada saat anak diberikan MPASI, ibu-ibu sering memasak di pagi hari, kemudian menaruh makanan itu makan pagi, makan siang, makan malam di Ya. meja makan. Kemudian diberikan pada saat waktu makannya. Padahal kita tidak boleh memberikan makanan yang sudah ditaruh di suhu ruangan lebih dari 2 jam. Karena apa? Karena sangat mudah sekali dia terinfeksi atau terkontaminasi oleh bakteri, ya, infeksi gitu ya. Sehingga tentu saja kalau misalnya saya tahu biasanya masak itu di pagi hari. Iya. Jadi apabila sudah matang, tolong saja di apa ya? Ditaruh di kayak di mungkin kotak-kotak makan kecil gitu, Ya. makan pagi, makan siang, makan siang, makan malamnya taruh saja dulu di chiller. Oh, Makan paginya oke. dikeluarkan. Kemudian kita reheat kembali. Misalnya siang mau makan siang, kita ambil makan siangnya, kita reheat 1 kali. Makan malam nggak usah kita keluarkan, nanti saja. Makan malam kita keluarkan lagi, kita reheat lagi. Kecuali kalau, enggak dok, saya mau langsung, kalau mau makan langsung masak, ya bagus. Berarti kan langsung gitu ya Mbak Indri. Fresh gitu ya. Betul. Kemudian yang keempat, diberikan dengan cara yang benar. Ketika kita bicara diberikan dengan cara yang benar, itu berarti kita bicara responsive feeding. Jadi memang properly fed. Jadi kita memberikan, kita ada aturan makan, nanti kita mungkin akan bahasnya seperti apa ya. Nah, tapi memang eh, cara-cara pemberian makan itu di Indonesia memang banyak sekali kalau kita baca literatur ya. Selain Iya. responsive feeder, kalau responsive feeder itu kan kita eh, anak yang memutuskan makan berapa banyak. Kita yang menentukan makanannya apa. Jadi kita yakin sekali bahwa makanan itu kalau kita berkaca pada 4 syarat tadi, adekuat, makronutriennya ada, mikronutriennya ada. Tapi bukan hak kita yang menentukan berapa banyak anak itu mau Ah, makan. Itu murni anak kita. Jadi kalau anak kita udah nggak mau makan, ya. kita nggak perlu memaksa. Kita harus menganggap bahwa oke, anak kita berarti kenyang. Walaupun sebenarnya saya tahu banget banyak pasien-pasien yang datang nangis-nangis, anak saya kalau makan Iya. 1 sendok, 2 sendok dok. Kita langsung berkata bahwa, oh oke, kamu kenyang ya nak. Oke, kalau kamu kenyang, ibu sudahi proses makan. Ya, jadi benar-benar anak yang menentukan berapa banyak itu hak sepenuhnya anak kita. Kemudian kita itu sebagai orang tua atau sebagai sebagai pengasuh begitu ya, hanya menggait proses makan tapi tidak mengkontrol proses makan ya. Terus apabila sedang memberikan makan itu kan proses makan, stimulasi. Kita harus membicarakan hal-hal yang positif tentang makan. Itu di responsive feeder seperti itu. Dan apabila anak berlaku makan yang baik, berlaku makan baik, bukan makan yang baik ya, bukan makannya bagus. Oh, makannya bagus, pinter, habis, bukan. Tapi berlaku makan yang baik, kita boleh memberikan komplimen. Contohnya, Ah, biasanya anak itu kalau makan maunya jalan-jalan. Itu kan kita tahu bahwa iya. makan harus di meja makan begitu. Eh, Terus pada hari itu dia berhasil makan di meja makan lebih banyak dibanding biasanya dan tidak mau jalan-jalan. Walaupun makannya cuma 2 sendok, 3 sendok, kita berikan komplimen. Ih hebat banget kakak, kakak hari ini makannya di meja makan good job misalnya, keren. iya. Jadi kita berikan pujian karena
proses makan yang baiknya. Heeh. Itu responsive feeder. Tapi ada juga beberapa pola pengasuhan pemberian makan. Yang kedua ialah indulgent feeders. Kalau Hmm. indulgent feeders itu ialah orang tua itu mengkontrol semua kapan, jam berapa, berapa banyak anak itu mau makan. Sehingga jadi kalau misalnya whenever and whatever anak itu mau makan. Padahal kita tahu itu bukan jam makannya. Tapi tiba-tiba Yes. anak itu minta makan di jam 3 makan nasi Heeh. gitu. Heeh. Itu bukan jam makan. Nah dia langsung memberikan karena berharap dibanding anak gua nggak mau makan, gua kasih aja apapun yang anak itu minta. Nah dia lupa gitu bahwa sebenarnya kenapa sih kita perlu jadwal gitu. Nanti kita akan bahas mengenai feeding rules itu ya. Ya, Indri. Kenapa sih perlu jadwal? ya. Karena yang mau kita sentil atau yang mau kita pencet itu ialah alarm lapar dan kenyangnya si anak. Dan itu Oh, baru bisa tersetel kalau jadwal itu kita buat. Contohnya gini Mbak oke. Indri. Mbak Indri Nah, sekarang kalau kita simposium misalnya, ya, kita jam makan pagi, terus kemudian coffee break, makan siang, coffee break lagi, makan malam, itu betul. sudah teratur. Begitu Heeh. telat sedikit, kita lagi simposium, jam 12 kita nggak istirahat nih. Hmm. Pembicara masih bicara sampai jam 1. Kita pasti udah ribut. Kok nggak istirahat-istirahat nih? Gue udah Iya, mulai lapar. iya. Karena kita sudah terbiasa, sinyal kenyang dan lapar kita sudah tersentil. Nah, itu yang mau kita bikin. Kalau anak kapanpun anak itu minta, kita kasih, dia nggak tahu bahwa kalau mau makan utama, mau makan siang tuh ada rasa yang namanya lapar. Dan kalau saya nggak mau makan, itu namanya kenyang. Dia nggak Hmm. akan pernah sentil itu. Makanya kita bikin jadwal, makan pagi, makan siang, makan malam. Banyak orang tua yang nggak menyadari, yang mungkin underestimate, apa sih? Kayaknya nggak penting-penting banget feeding rules, yang penting anak saya mau makan. Padahal kalau sudah merasakan segimana pentingnya, mereka akan merasakan efek yang luar biasa yang, ya Yes. ampun dok, belum pernah loh dok, saya 2 minggu feeding rules walaupun awalnya nangis-nangis karena cuma makan Ya. dua sen. Nah. Begitu minggu ketiga misalnya gitu, dok masa anak saya jam 12 sudah manggil-manggil mamanya, ma, a, a, artinya Oh, lapar. Karena sinyal iya. lapar dan kenyang dia tuh udah kebentuk gitu. Nah itu Hmm. tadi ya. Hmm. Terus yang Hmm. berikutnya ada neglectful feeders. Kita tahu kalau neglectful berarti dia nggak peduli lah anaknya mau makan, Ya. mau enggak, itu gimana anaknya. Itu tentu saja tidak ya. Nah yang keempat, controlling feeders. Ini juga sering terjadi. Pada saat controlling feeders, orang tua tuh tidak peduli sama respon anak. Anak udah tangannya udah ke kanan ke kiri gitu ya, ngebuang sendoknya, Ya. muka, nyemur-nyemur muka, nyemur-nyemur makanan. Tapi tetap saja orang tua tuh memaksa menjejali makanan ke dalam Sayang nih mulutnya. nggak habis gitu kan? Oh, sampai anak itu nangis-nangis. Terus berapa hari Oke. kemudian anaknya begitu waktu makan baru dengar bunyi sendok aja udah nangis-nangis. Oh iya. Karena selama ini dia dipaksa. Nah, itu yang nggak kita inginkan ya. Jadi memang yang kita inginkan ialah responsive feeders, tidak indulgent, tidak neglectful, dan juga tidak controlling feeders ya. Nah, kemudian itu tadi kalau 4 syarat pemberian MPASI, Mbak Indri. Hmm. Kemudian Hmm. ada juga tanda kesiapan ASI. Ini kadang-kadang suka Ah, dibilang 4 syarat pemberian MPASI yang disebut malah tanda kesiapan makan gitu. Kalau tanda ya. kesiapan Ya. makan tuh bukan. Yang pertama ialah kontrol kepala. Kepala sudah mulai dapat ditegakkan. Kalau Hmm. misalnya dia head lag yang masih ada, tentu saja susah kita berikan MPASI kan. Betul. Artinya dia reflex controlling, head controllingnya belum tegak gitu ya. Yang kedua, biasanya gag reflex sama extraction reflex. Jadi refleks muntah, refleks menjulurkan lidah sudah hilang. Karena kalau Oke. masih ada, begitu kita berikan makanan, dia akan keluar-keluar terus, Oh iya betul. makanannya akan keluar. Terus bilang dok dilepeh, dilepeh. Sebenarnya bukan dilepeh, karena gag reflex atau extraction refleksnya dia masih ada. Gitu. Nah itu pada saat dia sudah mulai menghilang, itu biasanya memang sekitar di usia 6 bulan. Baik. Mungkin lebih cepat, biasanya 5 bulan ada juga yang sudah hilang, atau 4. Hmm. 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 Kemudian yang ketiga, selera makan sudah mulai meningkat. Dok, Ya. saya tuh udah ngasih ASI 3 jam sekali, bahkan kadang-kadang 2 jam sekali nih ya. Tapi kok anak itu masih kayak lapar gitu ya. Lapar. Udah gitu kalau makan. Rewel. Ya, terus kemudian kayak rewel, kayak minta-minta terus udah gitu dikasih ASI nangis karena merasa nggak cukup. Nah, itu artinya memang ASI saja sudah tidak mencukupi kebutuhan kalori. Ya. Nah, yang keempat ialah sudah mulai tertarik dengan makanan yang ada di orang tuanya atau di pengasuhnya. Hmm. Kan suka gitu, ya dok Iya kalau kita ya. lagi makan dia kayak ngeliatin Dia ngeliatin. yang lapar. Nah itu berarti dia sudah mulai ketertarikan dengan makanan itu sudah mulai ada gitu Oke, Mbak Indri. ya, menarik, menarik. Ini pertanyaan udah mulai banyak, tapi kita tampung dulu Oke, ya. Silahkan kalau mau oke. ditulis di kolom chat, monggo ya, ayah bunda semuanya, atau mau klik tombol raise hand. Ya, Mhm. tapi tadi kita menyinggung sedikit soal bagaimana caranya untuk memberlakukan rules-rules supaya si anak ini tadi ya terbentuklah eh, Mhm. keinginan untuk makan dan tahu kapan dia lapar dan kapan dia sudah kenyang. Nah, berarti harus ada feeding rules. Tapi feeding rules Ya, ini apa? Sepenting apa? Karena kita udah tahu dari lama, tapi agak susah menerapkannya. Ini ya. kayaknya harus disentil lagi. Silakan, Dokter Vira. Sebenarnya feeding rules itu kunci utamanya ialah di konsisten. Konsisten. Di Oke. konsisten. Karena
kalau tidak konsisten, apapun yang sebenarnya bukan hanya dalam hal makan ya, kita pun saat ini apapun yang kita kerjakan, kalau kita konsisten pasti akan membuahkan hasil begitu. Yes, yes. Jadi kalau kita lihat feeding rules secara garis besar ada tiga, Mbak Indri. Yang pertama Hmm, ialah jadwal, schedule. jadwal. Ya, Oke. kita harus membuat jadwal. Sama seperti tadi saya katakan, kita sudah terbiasa misalnya makan sehari 3 kali, ada snack time kurang lebih 2 kali gitu ya. Ya. Itu pun di anak. Anak itu makan kurang lebih 3 kali sehari, makan utama ya Mbak Indri. Hmm, Kemudian ada snack kurang lebih 2 hingga 3 kali sehari. Kemudian susu boleh kita berikan kurang lebih 2 hingga 3 kali saja. Itu jadwal. Yang kedua, ya. prosedur. Prosedur itu ialah semakin besar anak, dorong anak untuk makan sendiri. Ya, Baik. kemudian usahakan makan bersama anggota keluarga. Jadi Ya. bukan berarti ayah ketika lagi di kantor kita panggil pulang, ayo pulang. Anak kita- Tapi siapapun yang ada di rumah Oke. harus makan bersama dengan anak kita. Hmm, Kadang-kadang anak itu merasa gitu ya, karena kok kayak saya sendirian. Karena banyak sekali orang tua yang berpikir seperti ini, dok, saya mah yang ya. penting anak saya makan. Hmm, Kalau anak saya udah makan, baru kita dok yang makan. Jadi hmm, saya emang nggak penting dok, yang penting anak saya makan. Nah, padahal kita lupa bahwa makan itu ialah stimulasi. hmm, Stimulasi itu ya perlu pemaparan dan perlu melihat. Children see, children do. Dia akan melihat ya. bagaimana proses makan di keluarga, apa yang dilakukan pada saat makan, bagaimana cara memasukkan sendok, dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita lihat ya. Dan kalau anak sudah, tadi untuk di prosedur juga, kalau anak sudah tidak menunjukkan ketertarikan terhadap makan, kan Ya. kita tahu makan kurang lebih 30 menit begitu ya Mbak Indri. Tetapi kalau dalam 15 menit anak sudah tidak mau makan, kita boleh seperti apa ya, menawarkan secara Hmm, netral. Tapi hmm, kemudian 10 sampai 15 menit anak tidak mau, oke. kita akhiri proses makan walaupun kita dengan menangis-nangis gitu karena baru satu Ya. 2 sendok kita katakan, oke, nak, kamu sudah tidak mau makan, artinya kamu kenyang ya. Oke, ibu sudahi proses makan, lap mulutnya, sendok garpu ditutup. Bahkan kalau perlu kita katakan, tapi ibu masih lapar, ibu makan dulu sebentar, kamu duduk ya, tunggu ibu. Dia harus melihat bahwa kita itu masih makan. Hmm, Jadi, oh, terus bahkan kalau perlu ya kita usahakan obrolan, misalnya ayah sama ibu kebetulan ada nih, ya. obrolan di ruang makan itu ialah sesuatu yang sifatnya positif. Itu ya, jadi Ya. misalnya kayak mengatakan, iya ya ini makanan enak banget deh, coba deh. Oh, Oh, lezat sekali makanan ini. Jangan pernah mengatakan hal negatif tentang makanan, walaupun orang tua tidak suka di depan oke. anak. Karena Jadi, anak itu menyerap sekali. Bahkan dia belum nyoba pun dia akan ikut. Mungkin banyak sekali di sini anak-anak ibu-ibu dan ayah-ayah semua gitu, bunda-bunda dan ayah-ayah semua yang karena ibunya nggak suka, ibunya nggak memprovide makanan itu. oke. Sehingga kemudian akhirnya pas kapan dia sama loh dok sama aku, dia nggak suka loh sama ini. Sudah. Sebenarnya bukan sama-sama aku, karena memang ibunya tidak pernah memprovide makanan itu gitu. Baik, Nah, baik. tadi yang pertama ialah schedule, yang kedua proses, Ya. yang ketiga ialah lingkungan. Jadi lingkungan itu Lingkungan. tadi ya memang harus positif gitu ya. Ciptakan bahwa yang namanya proses makan itu tidak semenakutkan gitu. Makanya kalau tadi Hmm, kita tadi ternyata dia controlling feeders tadi itu kan maksa anak. Pasti saya yakin pada saat memaksa anak pasti orang tua itu atau pengasuh itu akan berfokus sama anak. Pasti tidak ada yang makan di sekelilingnya karena gimana ya. caranya anak itu harus makan gitu ya dan Hmm, habis hmm, gitu kan memaksa oke. sampai anak kan nangis sehingga kemudian anak itu merasa kalau kenapa sih aku ini objek penderita banget. Tapi setiap Iya. setiap makan dia udah langsung nangis-nangis. Makanya dok, kenapa ya dok? Tiap waktu makan baru lihat saya ngeluarin piring sama sendok, kok dia udah nangis-nangis ya? Gitu. Karena apa yang kita lakukan sebelumnya gitu. Nah, Hmm, hmm, terus hmm, kemudian memang tidak boleh ada distraksi pada saat makan. Ini juga mungkin bisa dilakukan sama kita. Coba kalau misalnya Mbak Indri sedang sambil makan nih, tapi hmm. kebetulan ada kerjaan nih, kita buka Ya. laptop, kita ketik, makan di sebelah. Kita kalau lagi fokus, kita ingat nggak kita punya makan? Enggak. Enggak. Bahkan Ya. setelah 30 menit belum tentu makanan kita habis. Semakin lama Hmm, kemudian kita ngerasa, aduh udah deh, kayaknya udah nggak enak iya. nih, udah kenyang. Kan kita lagi sibuk. Nah, begitupun anak, ketika dikasih, dok, tapi anak saya mau dengan nonton. Itu biasanya seperti itu, dok. Tapi ya dok ya, kata dokter kan nggak boleh pakai tapi anak saya mau loh dok kalau nonton. Oke lihat. Tapi kemudian berapa lama kemudian ibu nanti jangan saya lagi kemudian bilang bahwa dok kenapa ya dok anak saya makannya diemut. Karena dia lupa Hmm, ada makanan. Dia baik. karena nonton itu jauh lebih menyenangkan dibanding makan pada saat itu. Karena dia belum kenal sama bahwa makanan itu seperti ini. Bahwa Baik. proses bahwa makan itu ialah dia belum tahu proses makan seperti apa. Karena kan Ya. kita memaparkan stimulasi begitu. Nah, Hmm, jadi kita juga sama ketika kita menjalankan sesuatu yang buat kita lebih menyenangkan, kita pasti akan memilih itu. Sama, anak lagi jalan, dok, anak saya mau makan kalau jalan-jalan ke depan, ke taman, dibawa tuh. Mau loh dok, dia ngunyah lumayan dibanding kalau duduk. Karena anaknya begitu duduk, pasti berapa lama kemudian pengen turun. Diikutin tuh turun. Karena, iya, iya. karena tidak konsisten tadi itu kan. Oke. Nah, diikutin turun. Awalnya mau, lama-lama, dok kenapa ya sekarang dia dibawa ke taman juga, udah 30 Nggak menitnya mau cuma makan. sendok loh dok. Cuma 3 sendok, karena lamanya diemut. Ya pasti, karena nggak jalan-jalan itu jauh lebih menyenangkan kan.
baik. Jalan, Jadi itu lihat-lihat tadi. tanaman dan Iya. sebagainya. Nah itu kuncinya cuma di konsisten. Karena begitu. Heeh. Kenapa sih harus konsisten? Begitu misalnya kita katakan seorang anak itu duduknya di meja makan, di high chair, Mm, gitu ya. mm. Kemudian kan salah satu pada saat lingkungan itu tadi ya kan, Makan. semua anggota keluarga yang ada di Ya. rumah makan di meja yang sama. Apakah Bapak Ibu makan sambil jalan-jalan? Enggak dong. Enggak. Bapak Ibu Iya. kalau makan di depan TV enggak? Di ruang TV apa di ruang makan? Di ruang makan dong. Oke, berarti tidak dengan TV kan? Dan Mm, mungkin sekarang udah mulai agak belok ya karena banyak bapak ibu yang makan sambil buka handphone. Nah, saya mm. menitip banget gitu apabila anak kita sedang proses makan, tolong makan tidak menggunakan gadget. Karena anak Baik. itu akan meniru children see, children do, seniru-nirunya gitu. Jadi Baik. tidak perlu Oke. menggunakan gadget. Nah, kemudian di meja makan dengan makanan yang terjadi di depan meja dan gampang diraih oleh anak, kemudian orang tua makan juga gitu. Bahkan kalau perlu tanpa menawarkan si anak, biarkan anak tuh melihat kita makan sambil berbicara hal yang positif. Ayah ini enak banget ya, coba deh ayah coba. Lezat. Anak itu nggak usah ditawarin, dia akan apa? Dia ambil sendiri. Coba kali Dia ya. akan ambil sendiri. Makanya saya selalu bilang, ibu, bapak, kalau sekarang nggak percaya, coba bapak ibu ke bawah nih ke restoran bawah, pesan Nah, makanan yang kira-kira bisa dikonsumsi oleh anak bapak dan ibu. Tapi yang makan ibu dan oke. bapak. Anak itu akan ngambil kok. Pasti akan ada ketertarikan gitu. Nah, Mhm. kemudian pada saat anak kita datang nggak mau makan, nangis-nangis, mau turun. Nggak apa-apa, sudahi proses makan, turun. Turun nggak usah Baik. makan, terus nggak usah makan dong, nggak usah. Aduh dok, nanti gimana kalau nggak dia nggak makan? Dia harus tahu kalau dia tidak makan akan ada yang namanya lapar. Dia Apa? harus tahu jerak itu gitu. Dan Mhm. nanti kemudian, oh iya ya kemarin setiap saya turun, terus kemudian dia datang minta A. Ibunya akan bilang, oke, kamu mau makan naik kursi, misalnya gitu ya, umur setahun nih misalnya. Terus anaknya nggak mau, nggak apa-apa kalau nggak mau turun aja. Tapi Mhm. jangan kemudian kejar-kejar bawa makanan. Ya. Kadang-kadang itu yang kemudian orang tua tidak berani melakukan karena takut banget dok, nanti turun berat badannya. Dok nanti terus kemudian nggak naik. Padahal kalau kita konsisten nanti kemudian Ya. orang tua tuh surprise banget gimana efeknya. Yang mungkin berapa hari kemudian lumayan dok, sekarang sebelum turun mau 2 sendok. Oh, Beberapa hari kemudian oke. lumayan dok, sebelum turun mau 4 sendok, mau 5 sendok. Karena dia tahu, ih lapar loh ternyata. Tapi tadi Mhm. jangan, misalnya dok saya udah keke dok, saya nggak mau ngasih kalau dia turun. Tapi karena ibunya khawatir, 1 jam kemudian anaknya minta roti dikasih roti. Hmm. Karena dia, nah justru itu tadi kita tidak memberikan di luar jam yang kita bikin. Supaya Baik. kita ngerasa bahwa, ih ternyata kalau aku tadi nggak makan, itu lapar loh. Ya. Nah itu tuh harus, I see. dan itu memang sudah harus dimulai dari usia 6 bulan. Makanya kan kalau Oh, kalau 6 bulan kita kan nggak langsung makan sehari 3 kali ya Mbak. Kita ya. kan awalnya mungkin 1 sampai 2 kali, belum ada snack awalnya. Kemudian 1 2 kali ditambah dengan snack 1 kali. Kemudian bertahap baru kemudian sampai 3 kali makan, 2 kali snack dari mulai makan yang itu sampai kemudian menu keluarga di usia setahun. Jadi itu memang harus bertahap dan harus dikenalkan. Oke. Kadang-kadang yang lupa lagi Mbak Indri, Heeh. kalau saya selalu mengatakan ke pasien-pasien saya yang mau mulai MPASI begitu, bahwa pada saat kurang lebih 2 minggu sebelum mulai MPASI, anaknya tidak ada masalah nih ya, tidak ada masalah Mhm. perkembangan, anaknya juga biasanya kalau 5,5 bulan tuh controlling kepala sudah mulai bagus, anaknya sudah dapat kalau didudukan tidak jatuh gitu ya. Ya. Nah itu 2 minggu sebelum mulai MPASI sudah ikut sehari 3 kali ikut makan, ikut melihat proses makan orang tua. Oh, baik. Jadi di jam pagi, jam siang, jam makan dengan high chairnya duduk aja. Kita nggak ngasih, walaupun anaknya udah mulai ngecap-ngecap biasanya ya, karena udah Ya. lapar. Tapi kalau memang masih ASI eksklusif dan kemudian anaknya nggak ada masalah, tidak ada indikasi untuk memberikan MPASI dini ya, tidak perlu kita berikan lebih cepat, tetap gitu Oke. sesuai usianya. Nah pada saat Baik. udah kenal sehari 3 kali makan pagi, makan siang, makan malam dia lihat terus. Begitu pada saat kita memberikan MPASI pertama kali, anaknya akan super excited karena selama Hmm. ini hal ini yang dia lihat sehari-hari loh. Gitu. Oke. Oh ini tuh yang selama ini saya lihat. Oh dia akan senang banget megang sendok dan itu benar-benar apa ya luar biasa lah gitu. Benar-benar. Wow. Duh kok ternyata gampang ya? Karena kemarin 2 minggu yang lalu dia udah mulai ikut gitu. Baik. Yang Oke. proses makan. Jadi ada disiplinnya, faktor psikologis itu juga membantu. Jangan lupa ya, parent saya karena tadi ada yang ikutan juga lagi hamil nih dok, jadi mungkin bisa belajar juga ya. Oke, ini saya langsung ke pertanyaan ada Ayah Muhammad Muhtadi. Ini saya gabungkan pertanyaannya ya. Ini mulai masuk soal topik picky eater. Aman nggak sih Oke. ketika terus-menerus gitu ya, memberikan hanya satu atau dua jenis makanan yang dia suka dalam jangka panjang? Dan apakah picky eater ini akan sembuh dengan sendirinya? Silakan, Oke. Dokter Vira. Kita harus samakan persepsi dulu nih ya. Ya. Bahwa sebenarnya picky eater itu apa, bermasalah atau tidak. Jadi ada yang disebut dengan, awalnya kita sebut dengan food neophobia. Jadi food neophobia itu ialah rejection to newly, biasanya makanan-makanan yang baru. Oke. Ini semua anak dari mulai usia 1 tahun biasanya, apabila kita kenalkan makanan baru, rata-rata semua akan menolak.
baik. Nah, tapi begitu orang tua begitu itu masih masuk normal, namanya food neophobia. Itu sebenarnya proses survivalnya anak. Memang itu semua anak akan melakukan hal itu, ya. Nah, itu normal, normal pada fase-fase perkembangan. Tapi kalau tidak kemudian tidak terintervensi, dia akan beralih ke food preference. Nah, Hmm, food preference ini ada dua. Ada picky eater, ada selective eater. Picky eater itu seperti apa? Jadi kalau picky eater itu biasanya si anak itu masih mau makan makanan dari kelompok makronutrien tertentu. Satu aja, ya. contohnya gini. Dok, orang tua datang ke saya khawatir sekali anaknya tidak mau makan nasi, tapi status nutrisinya sangat baik. Kenaikan berat badan setiap bulan masih bagus. eh, nggak mau nasi, tapi kalau dikasih kentang, dikasih pasta, dikasih mie, dikasih bihun, mau semua. Ya kan? Nah, nggak masalah gitu. Oke. Bahkan dok anak saya tuh nggak mau semua, terus udah gitu misalnya contoh anak saya nggak mau semua atau anak saya cuma mau makan nasi nggak mau semuanya yang pas Oh, karbohidrat yang lain nggak apa-apa. ya. Atau anak saya nggak mau makan dia dia datang dok anak saya tuh cuma makannya telur aja dok. Nggak mau ayam, nggak mau sapi, nggak mau ini. Nah, tapi dari kelompok protein hewani masih ada yang dia mau. Oke. Dari kelompok buah-buahan juga masih ada yang dia mau. Oke. Satu misalnya dari kelompok sayuran. Jadi kadang-kadang cuma dok anak saya nggak mau protein hewani. Itu sama saya suka saya pancing. Bu kalau Eh, misalnya nasi butter gitu mau. Mau dok kalau mau. butter. Butter itu kan keju. Keju itu ya Oke. produk susu sapi ya turunannya. Ya, ya. Artinya masuk protein hewani. Kita bikin nasi butter telur aja kalau telurnya dicampur kayak nasi goreng telurnya nggak kelihatan kadang-kadang. Hmm, Ya, hmm, kan? Jadi sebenarnya baik. bisa gitu. Nah, jadi gimana apa-apa nggak sih? Nah, tergantung kalau dia picky eater itu masih wajar pada tahap perkembangan hampir semua gitu ya. Tapi kalau misalnya selective eater itu sudah tidak wajar dan bermasalah. Kalau selective eater itu benar-benar tidak mau satu kelompok makronutrien, sama Oh. sekali tidak mau protein hewani apapun. Hmm, Nah, kan susu termasuk protein hewani, susu ya. pun nggak mau. Kalau yang tadi misalnya cuma mau telur, tapi kalau dikasih susu masih mau. Artinya telur dapat, susu dapat. Protein Ya. hewani itu kan dapat kan. Nah, Hmm, terus atau sama sekali tidak mau bentukan karbo sama sekali, misalnya gitu kan. Nah, itu yang bermasalah. Itu tentu saja akan nantinya itu benar-benar akan menjadi resiko kemungkinan dia defisiensi baik makronutrien dan juga mikronutrien. Karena kan ada beberapa mikronutrien yang kemudian ada di dalam kandungan makronutrien besar gitu ya. Nah, oh, itu tentu saja kalau semakin lama itu akan sangat berpengaruh. Nah, ini biasanya banyak pada anak-anak dengan gangguan perkembangan, Mbak. oke. Gangguan perkembangan. Cuma kalau picky eater masih wajar. Nah, jadi kalau picky eater juga nanti kita ada tata cara, tata laksananya seperti Ya. apa untuk mengenalkan makanan baru. Nah, jadi memang yang kadang-kadang harus kadang-kadang suka lupa ya seperti apa. Jadi yang kalau misalnya yang harus diingat pada saat kita mengenalkan makanan baru begitu ya, anak itu kan ketika kita kasih dalam porsi yang besar gitu ya, porsi gede, Ya. dia pasti akan menolak. Jadi kalau kita mau mengenalkan makanan baru nomor satu, pertama itu dikasihnya di small portion, berikan Oke. dia porsi yang kecil. Yang kedua, orang tua begitu dok, anak saya itu nggak mau, kayaknya nggak suka ikan. Ibu udah ngasih berapa kali ikan? Ah. Udah 4-5 kali loh dok, saya kasih nggak pernah mau. Ih, jangan sedih, baru 4-5 kali. Bahkan suatu literatur mengatakan bahwa kita harus mengenalkan makan itu minimal 17-18 kali baru anak itu akhirnya mau. Jadi kalau hari ini nggak mau, oke, 3 hari kemudian coba lagi. Coba lagi. Berkali-kali. Nah, berkali-kali. Nah, Hmm, terus kemudian hmm, kembali lagi kalau kita ingat tadi ada bahasan feeding rules, makan bersama anggota keluarga kan. Nah, ya. anak itu akan tertarik kalau makanan itu dimakan juga sama orang tua. Walaupun Baik. awalnya tidak ditawarkan. Jadi kita nggak usah sibuk nawarin anak. Karena anak itu biasanya semakin kita tawari, nggak makin nggak mau. Ya, ke Oke. anaknya. Dek, jangan lari ya kamu ya. Dia akan lari yang kencang. Dek, Hmm. makan ini. Nggak mau dia pasti. Kalau kita gini-gini pasti nggak mau. Dia hati-hati, jangan lari-lari licin. Lari dia. Ya. Jangan naik ke atas, dia akan mengerjakan sesuatu yang dibalik dari kita katakan. Ya. Meskipun ketika makan, cobain deh, ini enak banget. Jangan harap Iya, mau, wow. nggak mau, nggak mau, nggak mau. Jadi caranya pada saat makan, itu memang dia benar-benar melihat apa yang kita makan. Orang tua Oke. makan makanan yang sama. Terus pada saat makan proses ya kayak fun feedingnya itu kelihatan bahwa makan itu proses yang menyenangkan banget. Tadi obrolan antara orang tua, obrolan Hmm, antara keluarga, kemudian bagaimana cara membahas makanan itu enak atau tidak gitu. Dia semakin banyak orang yang makan makanan yang A begitu ya, makanan itu hmm, semakin ketertarikan dia akan semakin besar. baik. Gak usah sibuk-sibuk nawarin Oke. gitu. Dia akan nyobain sendiri. Jadi tadi ya
perlu 14 kali, 15 kali, 16 kali, tujuh Ya. belas kali pemaparan, baru kemudian anak itu akan tertarik, ya, kemudian Mm. perlu melihat, ya. Kemudian yang berikutnya makanan itu misalnya dia nggak pernah suka, tapi pada saat kita mulai kayak makan, ayah ibu makan di depan gitu ya, kemudian obrolannya menyenangkan, makanan itu kan ditaruh di tengah meja, sebisa Mm. mungkin yang gampang diraih sama anak kita. Oh, Jadi deketin ya. deketin, deketin. Oke. Kalau dia jauh dia juga malas. Dan kalau deket kan dia kan nggak mau kita ambilin kan. Dia pilihnya Mm. dikontrol sendiri kan. Dia kan ngambil sendiri loh. Bahkan Mm. kadang-kadang kalau susah yang diambil makanan ibu sama bapaknya sama dia yang Oke. diambil, ya kan? Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kalau apa? Kalau misalnya maksa, ya pasti biasanya anak sih udah nggak mau gitu kan. Baik. Nah, Mm. kemudian kalau misalnya anak nggak mau, kita nggak usah panik yang, aduh ayah ini gimana dia nggak mau. Nah, biasanya sering terjadi seperti itu kan. Kayak orang tua tuh kayak harus inhale, exhale, Oke, kayak gitu, baik. tenang, terus jangan menampakkan kepanikan karena sering sekali orang Mm. ibu terutama menampakkan kepanikan bahkan nangis, aduh ibu tuh sedih banget kalau kamu nggak mau makan, terus ngadu sama ayahnya nelfon. Iya. Anak itu tahu Anaknya banget. nggak mau makan nih. Anak tuh tahu Oh, banget ibu lagi baik. sedih, ibu lagi kesel, dia tahu. Dan semakin seperti itu dia kan bondingnya dekat ya sama ibu ya pasti biasanya gitu kan. Dia tahu bahwa ibu tuh setiap makan sedih, dia akan Sedih. benci banget sama proses makan. Bukan tidak Oh, mungkin pada saat tiap makan dia malah nggak mau karena dia nggak mau bikin ibu sedih. Bukan kemudian aku makan banyak jadi mau makan, enggak, tapi justru malah nggak mau makan sama sekali gitu. oke, oke. Jadi Ya, ya. pada saat itu posisinya kita netral, nggak usah terlalu berlebihan. Anak kita nggak mau makan, anak kita nggak suka makan, netral aja. Oke, kamu nggak mau, nggak apa-apa. Nah, terus Mm. udah gitu jadi kita merespon dari masalah makannya itu kita sebisa mungkin kita setenang mungkin gitu ya. Mm. Karena Oke, begitu kita mulai kayak kenapa sih kok panik, kenapa sih kok heboh gitu ya, dia nggak suka biasanya gitu anak-anak. oke. Gitu. Baik. Mm-mm. Ada tambahan lagi? Belum ya? Nanti coba kita lanjutin lagi, tapi kita tunggu pertanyaan dulu ya, Dok ya. Ya, Ini karena boleh. banyak yang nanya. Ini boleh Boleh. klik tombol raise hand nih, Ayah Bunda yang mau ngobrol langsung sama Dokter Vira, ada tidak? Coba saya tunggu. Satu, dua, tiga. Ada yang klik tombol raise hand? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Bunda Roli Harni Purba. Nah, Hmm. ini nih, berarti tadi kalau kita ngomongin soal picky eater itu, oh ini ada Bunda Herliana. Sebentar ya, Dok. Kita coba angkat dulu ya, supaya Hmm. bisa gantian. Hmm. Halo, Bunda Herliana. Selamat siang. Saya dari Depok, Kali Mulia. Oke, silakan. Gini dok, kan anak saya itu September nanti dia 2 tahun. Hmm. Nah, pertumbuhan giginya tuh telat dok dari bayi. Jadi Hmm. dia baru tumbuh geraham tuh 2 bulan lalu. Hmm. Hmm. Nah, saya mau nanya, apa itu mempengaruhi dia untuk ngemut langsung telen? Karena dia kalau makan tuh dimut, kadang langsung telen. Tapi Ah, saya kasih buah kayak misalnya tomat itu dimakan 2 buah langsung. oh, Terus oke. timun 2 buah dimakan sambil naik motor saya kasih tomat, timun gitu makan semua sayur makan. Tapi nasi Oke, nggak mau dong. nasi nggak mau ya, dan giginya jadinya telat pertumbuhannya. Oke, baik. Nanti Hmm. kita coba bahas ya, Iya. Hmm. Iya, Bunda terima Herliana. kasih Terima dok. kasih. Terima kasih. Sama. Silakan dok. Ya, Sama-sama terima kasih. berpengaruh atau bagaimana nih? Bunda Silakan. siapa tadi namanya Mbak? Bunda Herliana. Mbak Herliana dari Mm-mm. Depok. Jadi sebenarnya gigi itu tidak berpengaruh, Dok. Kayak Oh, gitu. baik. Banyak juga pasien-pasien yang baru tumbuh gigi, bahkan pertama Iya. kali gigi muncul di 14 bulan, Oh, 15 baik. bulan. Tadi dari usia 12 bulan menurut keluarganya sudah bisa. Karena sebenarnya Mm. prosesnya itu ya lebih ke arah apa ya? Melempar makanan ke atas ke bawah dengan gusi gitu ya. Mm. Kemudian kita mengunyahnya dengan gusi gitu. Dan Mm. juga kan tidak memberikannya kan langsung kayak ayam goreng yang banyak, Mm. tapi kan lebih ke arah yang dicincang dulu dan sebagainya gitu. Jadi Mm. sebenarnya gusi tidak terlalu apa bukan gusi gigi tidak terlalu Gigi. berpengaruh, apalagi di geraham lagi kan ya. Oke. Sebenarnya gigi-gigi depannya kan sudah ada, jadi sebenarnya tidak sih. Nah kalau misalnya kemudian kalau misalnya masalah itu sebenarnya harusnya berarti semua makanan yang masuk dia nggak mau, tapi ini enggak, dia lebih berfokus pada kalau nasi aja dia nggak mau, mungkin kalau Iya. kita berikan yang lain dia masih mau. Mau ya. Jadi Oke. nah kalau seperti itu berarti karbohidrat yang lain masih mau ya, berarti ya Nah. kayak seperti kentang, mungkin kalau ibu kasih kentang goreng mungkin masih mau. Ya, Karena teksturnya mungkin lain sama nasi gitu ya, Dok. betul. Oke. Atau kemudian kita berikan pasta misalnya. Oke. Kemudian kita berikan bihun gitu, Hmm. atau misoa gitu, itu juga bisa gitu. Oke. Nah, kalau seperti itu ya kita boleh memberikan yang lain. Tapi gimana kalau misalnya memang ibu mau mencoba mengenalkan nasi, ya itu tadi. Jadi salah satu tata laksana untuk picky eater ialah dengan food chaining. Food chaining itu ialah mengenalkan makanan atau memasukkan makanan yang dia tidak suka melalui makanan yang dia suka. Contohnya Oke. misalnya
misalnya tadi ya nasi, dia nggak mau. Mungkin ibu boleh coba pertama kalinya dengan ibu pada saat snack time ibu memberikan lemper misalnya. Oh iya Lemper, betul. ya, karena lemper itu kan juga dari beras. Heeh. Atau kemudian pada saat snack time-nya arem-arem Hmm, misalnya. Atau kemudian biasanya anak itu akan mau kalau bentukannya nasi, mungkin dia ngeliat nasi gitu kan nggak suka ya. Bisa ya, ibu membuat bola-bola nasi ya, kecil-kecil di dalamnya dengan perkedel mungkin bukan perkedel apa daging daging, cincang atau cincang ayam yang halus betul di betul. dalamnya. Kemudian udah di kecil-kecil sekali, kemudian misalnya luarnya pakai nori Tepung gitu Pak, ya. tepung roti bisa atau Boleh, digoreng juga bisa. boleh, boleh. Aduh, Atau kemudian heeh. pakai nori. Sedang kalau kecil-kecil bentukannya kayak kelereng gitu, dia akan lebih Iya, senang dibandingkan kalau oke. bentukannya nasi plak gitu. Mm-mm. Kemudian baru pelan-pelan mulai diurai, diurai, diurai. Jadi memang Oke, harus pelan. Dan ini perlu waktu ya. Food chaining itu nggak bisa baik. kayak seminggu, 2 minggu selesai. Oke, Jadi benar-benar perlu waktu untuk bisa mengenalkan apa memasukkan makanan yang dia nggak suka banget ke menjadi makanan yang dia masuk mau coba at least. dia Oke. coba Ya, betul. ini juga menjawab pertanyaan dari Bunda Roli, mungkin yang lagi nanya stimulasi-stimulasi nih ya untuk anaknya yang mau makan alus-alus, terus gimana caranya untuk bisa menstimulasi tadi ya, udah dijelaskan juga, mungkin kita Tapi coba. nah, Atau tapi gimana? harus harus dilihat juga karena ada Hmm, problem feeding di mana dia memang eh, telat apa ya, kan harusnya kita naik tekstur nih. Tapi oh setiap ya, tekstur dia kayak mau dimuntahkan dok. Akhirnya saya oke. lagi. Bahkan sampai usia dua Balik belas tahun, lagi. 15 bulan teksturnya masih tekstur anak usia 7-8 bulan. Hmm. Ini memang ada masalah problem oral Oh, motornya. I Nah, see. kalau seperti itu, kita biasanya bisa kerjasama dengan dokter spesialis Mm-mm. rehabilitasi medik ya, untuk stimulasi oral motornya. Kemudian bisa lama-lama naik tekstur. Hmm, Jadi problem feeding itu agak sangat banyak ya, terutama yang ya. ialah sensori. Sensori itu cukup banyak sekali saat saat ini pasien-pasien dengan problem feedingnya karena masalah sensori di Hmm, otot, sehingga kemudian dengan stimulasi, dengan melakukan fisioterapi, biasanya saya konsulkan ke dokter rehab medik, ya, pelan-pelan baru kemudian bisa naik tekstur, ya. pelan-pelan makanannya juga mengunyahnya cukup baik. Jadi kalau itu sih biasanya anaknya mau dikasih apapun memang nggak bisa aja gitu Oke, lagi atau semua memang diemut apa sudah dikunyah dikeluarkan lagi langsung dilepeh kembali gitu ya. Nah, itu memang perlu tata laksana yang oke. gitu. Oh, berarti bisa ngobrol sama dokter ya, Bunda Roli. Ini Ya, karena usianya masih 22 bulan, Dok. Berarti perlu untuk ngobrol dengan dokter ya. betul, betul, Oke, betul. baik. Terima kasih. Lalu kemudian juga ada yang nanya nih, Bunda Beningsari dari Jogja. Hmm. Gimana cara memberikan pujian yang efektif nih? Waktu Mhm. dia mau mencoba makanan baru. Biasanya tuh kita suka iming-imingin pakai makanan yang lain, misalnya pakai coklat atau apa gitu ya. Terus Jangan. sekalian sekalian ini ada teknik relaksasi yang bisa diajarkan pada anak untuk mengatasi rasa cemas katanya saat makan. Silakan. Ini usia berapa ya kita mau ngejalan Nggak live itu? disebutin sih. Biasanya kalau Oh, usia, gimana dok? jadi kalau itu enggak ya. Kalau misalnya kayak kalau memuji untuk mencoba Ya, dulu itu rasanya tidak perlu dilakukan. Pujian oh itu baik hanya baik. keluar karena memang tidak boleh memuji apabila anak makannya bagus. Itu tidak Hmm, gitu ya. Atau makan oke. habis atau kemudian mengiming-imingi makanan dengan sebagai hadiah itu juga tidak. Karena Heeh, dia tidak menyadari bahwa sebenarnya proses makan itu ialah makanan yang memang proses yang memang seharusnya dan memang diperlukan oleh tubuh kita begitu. Jadi, oke. pujian itu boleh kita berikan untuk proses makannya. Maksudnya untuk Hmm, kayak kayak tadi ya, heeh, makannya sekarang sudah tidak diemut misalnya, heeh. atau udah nggak nonton TV lagi, udah pinter banget loh. Sekarang kakak nih dok, kalau Ya. makan nggak sambil nonton TV, kita beri pujian. Artinya proses Hmm, makannya baik. Ya, hmm, hmm. sekarang makannya pinter banget dok, sudah mau di high chat. Proses makan yang baik, tapi bukan berarti Oke, dok sekarang makannya habis, nggak perlu. Karena oke. yang menentukan banyaknya makan berapa itu bukan kita loh, itu anak. Oh, Karena ada oke. juga anak-anak dengan salah satu masalah makan ialah dengan anak dengan small eater. Kalau small itu memang lambungnya lebih kecil dibanding anak-anak di usianya. Nah, kalau Oke, kayak itu baik. mau kita paksa seperti apa juga lambungnya tidak akan bisa masuk sehingga kalau Hmm, kayak gitu ada tata laksana yang nanti biasanya dikerjakan oleh dokter spesialis anaknya untuk meningkatkan densitas kalori baik dari makannya atau dari susunya misalnya tentunya. makanan yang segitu, misalnya 3 sendoknya anak itu bisa sama dengan 8 sendok anak lain, karena dia cuma bisa masuk 3 sendok nih, gak bisa, Mm-mm, sedangkan harusnya dia udah harus 8 misalnya gitu ya. Nah, gimana mm-mm. caranya kita bikin secara untuk kita tingkatkan densitas kalorinya sehingga bisa tuh cukup untuk kejar tubuhnya dia gitu. Baik, oke. Dok, ini ada beberapa pertanyaan seperti Hmm. tadi Bunda Roli, Bunda Risa Hmm. juga nanya, anaknya 19 bulan, senangnya kriuk-kriuk mulu, susah makan yang bertekstur lembut. Ini Oke. banyaknya pertanyaan yang kayak gini ya, mungkin dari usia berapa yang merasa perlu untuk langsung konsul aja sama dokter atau setiap ada apa ya jenis tekstur yang nggak mau dilepeh gitu harus kita memang konsul dengan dokternya, mungkin ada problem dengan tadi yang disebutkan oral motor atau seperti apa?
Betul. Tapi kalau seperti itu biasanya memang Mm-mm. karena terbiasa. Jadi gini loh, kadang Oh, orang tua itu merasa begitu kita berikan sesuatu, misalnya ini contoh saja ya, ada pasien saya iya. kalau makan dengan kerupuk mau, karena dia Oh, anaknya nggak mau makan, dia heeh. cara umur 7-8 bulan ditambahin kerupuk. Begitu kena kerupuk dengan rasa gurih yang luar biasa dan kriuk-kriuk yang luar biasa, itu Oke, biasanya memang anak lebih tertarik dengan itu. Nah, iya. kemudian karena merasa itu, atau kemudian kita gorengkan apa, kriuk-kriuk dia suka. Nah, karena itu Mm. merasa sebagai comfort foodnya, setiap kali makan atau seringnya makanan orang tua ke arah sana. Oh, baik. Nah, jadi memang tidak dikenalkan atau kurang dikenalkan makanan yang lain karena begitu itu pokoknya comfort foodnya itu. Begitu nggak mau makan, oke Iya. kasih itu. Begitu nggak mau makan, Ah, kasih itu. Terus seperti itu. Nah, dan kita lupa bahwa lama-lama sebentar lagi yang namanya comfort, jadi comfort food itu kalau bisa disayang-sayang gitu, diemanin. mm, mm. Jadi kadang-kadang jadi comfort food itu kalau bisa, kalau terus-terusan kita berikan lama-lama udah nggak jadi comfort lagi kan, gitu. Baik. Jadi memang kayak harus ada kalanya gitu baru comfort foodnya itu keluar, misalnya pada saat Hmm, sakit dan oke. sebagainya begitu ya. Nah, jadi kalau kalau bisa memang dari awal itulah salah satu tata laksananya ialah mencoba mengenalkan, memberikan variasi baik makanan, jenis makanan, kemudian tekstur makanan dan sebagainya dari awal. Karena anak Hmm, itu perlu sekali mengenal banyak rasa dan banyak apa namanya tekstur gitu ya. ya, sehingga Hmm, kemudian dia bisa tahu gitu loh mana. Karena kalau akhirnya oh dia dia kalau makan ini banyak, akhirnya besoknya dikasih ini, siangnya dikasih ini, malam baik. dikasih ini. Tiba-tiba berapa hari kemudian kok udah nggak mau lagi ya dok, karena memang pasti Hmm, ada fed up-nya. Pada ada kalanya kemudian dia menjadi bosan gitu. Baru kemudian baik. sebisa mungkin walaupun dia lagi suka-sukanya, tetap saja tiap hari kita berikan makanan yang bervariasi. Baik. Oke. Saat makanan itu hadir, tetap jadi excited buat dia gitu. Tetapi memang harus dimulai dengan disiplin, konsisten, dan tadi mengenalkan Konsisten. pengaruh Tapi lingkungan itu kadang-kadang, penting kadang bang. betul betul betul. Oke. Tapi tetap saja harus perlu konsultasi juga karena kadang Konsultasi. memang bermasalah dengan oral motornya ya. Baik. Tapi kalau biasanya kalau oral motor justru ke makanan yang kriuk-kriuk nggak mau, justru dia maunya Hmm, naik terus kayak turun yang lembek terus. teksturnya. Dia Hmm, nggak bisa naik tekstur, masalahnya di situ. Kalau baik. kemudian makin lama makin mau kayak makanan dewasa, ya berarti nggak ada masalah sebenarnya. Tapi Baik. variasi makanan itu yang sebenarnya dari awal sudah harus kita kenal. Kenalkan. Hmm. Oke. Nah, Dok, ini karena waktunya juga udah mepet, ini karena terkait dengan topik besar kita untuk merayakan Hari Anak Nasional ini, anak Indonesia terampil dan mandiri. Jadi sebenarnya kapan dong anak ini mulai diajarkan untuk bisa makan sendiri gitu ya? Langkah-langkah yang tepat seperti apa? Boleh singkat saja, silakan. Baik. Jadi semakin besar anak kan ajarkan anak untuk makan sendiri. Heeh. Biasanya anak itu sudah mulai tertarik untuk memegang sendok, Mm-mm. sendok garpu mungkin masih sulit ya. Ya. Sendok itu dari kayak di usia 10-11 bulan itu sudah mulai memegang sendok. Tapi bukan untuk makan sendiri, Mbak. Tapi bagaimana dia explore makanan. Jadi biasanya di usia segitu biasanya masih disuapi kan oleh Mm-mm. baik caregiver ataupun orang tuanya. Nah, jadi di depan orang tuanya ada dua piring, satu piring dia untuk makan, satu lagi Mm-mm. piringnya anaknya yang disiapkan. Di depan anak, di sebelahnya, itu ada satu piring kosong, sebisa mungkin piring itu yang gambarnya bagus, yang dia suka, yang lucu gitu, Mm-mm. dengan sendok yang lucu gitu ya. Itu mungkin kosong. Itu untuk Mm-mm. dia mengeksplor makanan. Pada saat dia mengambil makanan dari tengah meja, jangan berharap makanan itu untuk dimasukin ke mulut, tidak. Biasanya hanya untuk dibuang-buang ke lantai, dilempar ke dinding, ada yang masuk sedikit, kemudian dilepeh gitu ya. Nah, Mm-mm. itu proses pengenalannya terhadap makan. Tetap makanan yang kita ini ialah yang makanan yang ibunya siapkan di depan ibunya, yang pelan-pelan Mm-mm. disuapi. Nah, setiap hari seperti itu semakin lama anak itu akan mencoba yang dia ambil akan mencoba masuk. Nah, tapi tetap kita prepare juga piring yang kita Oke. siapkan. Nah, semakin lama semakin besar biasanya anak mulai kan keterampilan anak berbeda-beda ya. Yang kita sebut Ya. makan itu ialah stimulasi kayak guru mengajarkan di kelas, ada yang guru ngajarin sekali anaknya sudah mengerti, Ya. tapi ada guru yang mengajarkan 4-5 kali anaknya nggak ngerti-ngerti gitu, sehingga harus Heeh. berulang-ulang begitu pun proses makan. Jadi eh, memang tidak ada waktu khusus kapan, tapi dari Baik. mulai sekitar mendekati setahun itu sudah mulai dikenalkan dengan sendok dan garpu. Nanti kan ada yang umur 18-19 bulan sudah mulai masuk, tapi bukan full satu makanan, jadi hanya mencoba 1-2 sendok, sisanya masih Hmm. disuapi oleh orang tuanya di piring yang disiapkan oleh ibunya gitu. Kemudian Hmm. di atas 2 tahun baru mulai nih biasanya sudah mulai ada gitu. Tapi mungkin belum satu ini ya, karena kemudian dia bermain makanan tanda kutip ya. Nah, Ya. tetap kita siapkan juga. Jadi di usia segitu sudah mulai kita kenalkan, anaknya sudah mulai explore sama makanan. Dan ini tips sekali ya, ini tips Hmm. bahwa anak itu akan melihat bagaimana cara kita makan, bagaimana cara Baik. kita berinteraksi pada saat makanan, bagaimana cara kita memilih makanan, Heeh. bagaimana cara eh, apa yang dibicarakan gitu ya. Mm-mm. Jadi dari mulai awal kenalkan kan lingkungan yang baik pada saat makan. Karena anak Hmm. itu akan murni melihat dan mencontoh. Begitupun
walaupun orang tua tidak suka sama makanan tertentu, tolong tetap dihidangkan. Kalau kita Mm-mm. memang, karena kita belum tahu nih anak kita kan sebenarnya gimana. Apalagi kalau kita tahu misalnya anak orang tuanya nggak suka ayam, langsung anaknya nggak pernah masak ayam. Nah, Oh, kita oke. kenalkan juga gitu ya. Karena begitu misalnya, apalagi ibunya ngomong nggak suka makanan di depan anaknya, sekali, dua kali, tiga kali, itu napal banget sama anaknya. Anaknya dikasih ayam juga akan menolak makan, akan menolak. Hmm, Karena dia baik, tahu ibunya juga nggak mau makan makanan itu. Jadi baik. memang dia persis sekali melihat. Jadi tolong lingkungannya itu dari awal memang sudah harus di apa ya di set atau kita buat Ya, nyaman mungkin, sefun mungkin sehingga proses makan itu menyenangkan. Dan titip sekali supaya anak kita tidak menjadi picky eaters ya, dari mulai awal tolong kenalkan semua jenis makanan. Tidak perlu baik. menunda jenis makanan, apalagi kalau kita masih takut alergi, takut kalau belum tahu alergi, kenapa tidak kita coba? Apalagi kalau memang misalnya dok karena takut alergi saya telur nanti jelas setahun kan enggak. Dari Ya, awal kita mulai coba berikan gitu ya. Kemudian berbagai macam jenis makanan dengan berbagai macam teksturnya. Terus kemudian naikkan tekstur sesuai dengan usianya, itu jangan mm, lupa. Karena semakin telat kita menaikkan tekstur, kemungkinan anak mengalami problem feeding. Kemudian akhirnya jadi susah sekali naik tekstur di kemudian hari akan jadi lebih besar. Jadi baik, sesuai saja gitu, jangan 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 mengentar-entarkan gitu, supaya tidak baik. menjadi problem Jangan selanjutnya. Jangan menunda-nunda ya. Nah, Mm, itu tadi kayaknya sudah lengkap semua Dokter Vira dan kalau ada kesulitan bisa berkonsultasi dengan dokter anaknya untuk strategi solusinya seperti apa. Siapa ya, tahu anaknya perlu stimulasi khusus dari sisi sensori atau mungkin juga motoriknya gitu ya, Dok ya. Kita betul. bisa coba untuk usahakan Mm, bersama-sama. Baik, mm. terima kasih banyak Dokter Vira atas kehadirannya hari ini. Sama-sama. Senang Sama-sama. banget. Mm. Semoga ketemu lagi lain waktu ya, Dok, Oke, di sama-sama. lain Terima kasih, Mbak kesempatan. Indri. Terima kasih. Baik, selamat siang. Iya, Mbak Indri. Nah, oke. Nah, Ayah Bunda, saya juga mau informasikan. Ini sekali lagi ya, terima kasih untuk semua pertanyaannya dan mohon maaf karena memang waktunya terbatas. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya mungkin bisa ditanyakan pada saat sesi talk show yang lainnya. Karena di hari Rabu nanti, tanggal 23 Juli 2023, jamnya sama, jam segini, 12.30 jam istirahat siang lah ya. Mudah-mudahan pas anaknya lagi tidur, terus kita bisa join gitu webinarnya. Sampai dengan 13.30 akan ada webinar bersama dokter spesialis tumbuh kembang anak, Dr. Fitri Hartanto SPAK, dengan tema optimalisasi tumbuh kembang anak untuk mendukung kreativitasnya. Jadi pantau tanggalnya, siapin di kalendernya, jangan sampai ketinggalan. Baik, nah kita jangan udahan dulu karena masih ada sesi door prize ya. Nah untuk sesi door prize ini jangan lupa untuk membuka videonya nih ayah bunda semuanya. Karena kita mau undi, jangan lupa ya nama-nama yang tertera di Zoom sudah diganti dengan nama lengkap semuanya ya sesuai dengan KTP. Siapa kira-kira tiga nama yang beruntung untuk mendapatkan hampers dari Sunfood? Nah kita akan langsung undi saja dan pastikan sudah mengisi link absensi yang tadi sudah dibagikan oleh teman-teman panitia. Baik, gimana teman-teman panitia? Sudah siap untuk kita coba undi siapa yang beruntung untuk mendapatkan hadiah di siang hari ini? Oke, langsung aja ya kita undi. Silahkan, langsung kita ambil tiga nama. Ya, yang pertama adalah siapa nih kira-kira yang beruntung ya? Jangan pergi dulu dari sini. Siapa tahu ayah bunda salah satu mendapatkan hadiahnya. Yang pertama adalah bunda atau ayah. Ya, coba kita lihat. Bunda Wasia, selamat untuk Anda. Mudah-mudahan namanya sesuai dengan KTP ya. Dikip dulu namanya Bunda Wasia. Kita ambil nama yang kedua yang beruntung hari ini. Coba kita putar lagi pinnya. Oke. Nama yang kedua, siapa yang kira-kira beruntung untuk hari ini? Coba yang beruntung adalah Bunda atau Ayah? Kita lihat. Bunda Vera Yuli Safitri, selamat untuk Anda. Yay! Kemudian juga satu lagi, coba kita lihat ya. Siapa yang beruntung untuk mendapatkan hampers dari Sunfood? Coba, coba, coba. Yuk, kita akan lihat. Nah, ini ada yang baru masuk tapi namanya Oppo. Nah, ini coba diganti dengan nama lengkap. Oke, kita lihat dulu siapa yang menang. Satu lagi. Ini dia, Bunda Iputu Oka Kresna Jayadi. Selamat untuk Anda. Kayaknya ayahnya pada nggak beruntung, tapi kita ketemu lagi di tanggal 23 Juli, siapa tahu akan beruntung ya. Nah, silakan hubungi WA panitia di 0819 17 16 0002. Kirimkan nama lengkap sesuai dengan KTP, kemudian alamatnya di mana, nomor HP-nya, paling lambat jam 4 sore ini ya, bunda-bunda semuanya. Hadiah akan diproses dalam 14 hari kerja. Baik,
Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Vira, Ayah Bunda semuanya yang sudah bergabung untuk siang hari ini. Mari kita terapkan materi hari ini dan juga menjadikan anak-anak sebagai individu yang sehat, terus kemudian juga terampil, mandiri gitu ya. Kita bisa mencegah terjadinya picky eater dan kalaupun terjadi bisa diatasi. Baik, terima kasih Dokter Vira. Sampai ketemu lagi ya. Dan terima kasih banyak untuk anakku ID. Saya Indri pamit. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Jangan lupa tanggal 23 Juli hari Rabu. Oke, selamat siang. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Dokter Vira. Bye, Mbak Indri. Bye semua ini ya. Bye, Ayah Assalamualaikum. Bunda. Waalaikumsalam.